Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sofian dari SMAN 1 Negeri Bojong Picung. Saya setuju dengan mosi kali ini yang berjudul Dewan ini percaya bahwa apatis berhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Apatis juga dalam bahasa yang berarti sikap acuh tak acuh terhadap politik. Keadaan ini terjadi terhadap individu maupun seseorang yang dimana psikologisnya itu merasakan tidak peduli terhadap perkembangan maupun aspek-aspek yang ada terhadap bidang politik, sehingga apatis ini menyebabkan bahwa rendahnya kehidupan politik dan antusias yang menyebabkan seseorang ini mengacuhkan sikapnya terhadap berpolitik. Ada beberapa faktor atau penyebab seseorang memiliki sikap apatis, yang dimana apatis ini bisa terjadi karena seseorang ini merasakan sering dikhianati atau sering yang namanya dibohongi oleh orang-orang sekitarnya dalam aspek maupun dalam keluarga, aspek bermasyarakat, aspek persahabatan. Seorang individu ini sering yang namanya dibohongi atau merasa kecewa sehingga dia ini merasakan acuh terhadap mereka. Di bidang keluarga ini, contohnya seorang anak sering dibohongi oleh kedua orang tuanya sehingga sang anak ini tidak mempercayai bahwa suatu tindakan orang tua itu benar menurut dirinya, sehingga dia itu seringkali melawan kepada orang tuanya yang menyebabkan ketidakpercayaan atau yang menyebabkan sikap yang tak bermoral. Yang kedua, itu dari aspek yang namanya lingkungan. Kenapa dalam lingkungan? Karena seseorang akan sering yang namanya bergaul dalam bermasyarakat. Jika suatu individu itu merasa bahwa masyarakat ini sering mempermainkannya atau sering yang namanya membohongi terhadap dirinya, jadi si orang ini menjadi tidak ingin bergaul atau menjadi anak yang selalu di rumah itu tidak betah dan di bermasyarakat tidak betah. Karena seringnya dia dibohongi oleh masyarakat tersebut atau seringnya dipermainkan sehingga dia mempunyai sikap acuh terhadap bermasyarakat tersebut. Sehingga ia itu tidak mau yang namanya sehingga bekerja bakti ia tidak mau karena dia itu sering dipermainkan oleh masyarakat tersebut. Dan aspek yang ketiga adalah aspek persahabatan, yang dimana seseorang itu semua orang pasti mempunyai sahabat, tapi tak semua sahabat itu merujuk kepada hal-hal yang benar atau mempunyai suatu tindakan yang sangat benar begitu. Sahabat juga ada yang sering merundung atau ada juga yang sering mempermainkan suatu sahabat lain, sehingga yang kita sebut itu pembulian. Sehingga satu individu jika dia itu sering dirundung atau sering dibullying atau sering yang namanya dipermainkan atau sering yang namanya dibuat oleh janji manis, dia itu merasakan bahwa tidak ingin yang namanya bersahabat lagi. Itu apatis itu ingin mengacuhkan mereka gitu. Aku ingin tidak lagi bersahabat seperti itu karena mereka itu sudah mempermainkanku, jadi aku itu seperti acuhlah buat apa mereka ada di kehidupanku gitu. Dan apatis ini juga dapat terjadi dalam emosionalisme yang tinggi, seperti dia itu terganggu oleh emosi atau dari keadaan yang ada di rumah tadi, yang bermasyarakat tadi, maupun yang ada di persahabatannya. Contohnya apatis ini dapat kita terapkan sebagai dari contoh pejabat, seperti jika seseorang yang selalu dirundung oleh masyarakat di bidang masyarakat, saat dia ingin menjadi pejabat, dia itu sudah ada di dalam dirinya itu sikap apatis. Karena apa? Karena dia saat menjadi rakyat biasa, dia itu sering dirundung oleh masyarakatnya, sering dijaili, sehingga rasa percaya terhadap mereka itu hilang. Jadi pada saat dia itu menjadi pejabat, dia itu merasakan bahwa buat apa sih aku mengurus mereka? Mereka juga tidak menjalin kepercayaan terhadapku gitu. Jadi sang pejabat ini
karena dia sudah mempunyai sikap apatis, dia itu akan yang namanya berbuat seenaknya, seperti berbuat korupsi, berbuat sesuatu yang tak bermoral di lingkungan masyarakatnya. Karena apa? Ya karena itu tadi, pejabat itu sudah memiliki sikap apatis di dalam dirinya, sehingga dia itu merasakan bahwa buat apa sih aku mengurus warga ini, buat apa sih aku harus mempercayai lagi mereka, karena aku dulunya sudah dihianati oleh janji-janji manis mereka, seperti itu. Hingga muncullah sikap acuh tak acuh terhadap masyarakat tersebut, yang kita bisa sebut itu adalah apatis. Mengapa seseorang pejabat itu sering mengalami korupsi? Karena buat apa gitu seorang pejabat itu selalu mempercayai itu, jika dulunya dia itu sering dipermainkan oleh masyarakatnya, dia itu sering yang mana dipermainkan oleh janji-janji manis masyarakatnya, seperti itu. Dan juga jika sudah sang pejabat itu sudah mendalami atau sudah ada di dalam dirinya itu apatis, ya tadi juga dia itu akan tidak acuh terhadap politik, acuh terhadap yang namanya bermasyarakat, acuh terhadap apapun yang ada di masyarakat. Karena dia itu pejabat, dia akan melakukan seenaknya terhadap masyarakat tersebut, melakukan hal-hal yang menurut dia itu benar. Dia tidak akan mementingkan orang lain, karena apatis tersebut adalah mengacuhkan orang lain dalam bidang apapun maupun itu politik. Sehingga dia itu berpendapat bahwa aku ini korupsi nih, gak apa-apalah, buat apa, mereka juga tidak melakukan hal yang membuat aku percaya, malah mereka itu membodohi diriku, seperti itu. Jadi mengapa sang pejabat itu melakukan pembelokan? Karena dia itu merasa bahwa tidak ada siapapun yang mengerti diriku gitu, tidak ada yang bisa memahami diriku. Jadi dia itu melakukan suatu tindakan yang menurut dia itu benar, padahal dia itu melakukan suatu tindakan yang tidak bermoral sama sekali. Sehingga apatis terhadap politik itu dapat menyebabkan sesuatu acuhnya seorang pejabat terhadap masyarakatnya, karena adanya perundungan yang dulunya yang dilakukan terhadap pejabatnya, atau si masyarakat tersebut itu melakukan suatu tindakan yang dirasai oleh pejabat itu bahwa aku acuh aja terhadap mereka gitu, karena mereka juga tidak mau memberikan sikap-sikap yang baik terhadap diriku. Jadi apatis itu akan terjadi jika seseorang itu tidak memberikan kepercayaan atau memberikan janji manis saja, seperti itu. Sehingga sang pejabat tersebut melakukan sikap sesuatu yang tak bermoral. Karena sikap apatis tersebut, sang pejabat merasakan bahwa tidak adanya lagi tempat untuk menjadi kepercayaan hidupnya, sehingga jalan tidak bermoral yang menjadi jalan kehidupannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.